Halo teman-teman, kali ini aku mau share hal yang penting ya sebelum kalian mengeluarkan uang untuk membeli sebuah treadmill ya. Jadi apa aja yang perlu kalian tahu ya? Yang pertama, kalian sesuaikan dengan kebutuhan ya. Tentunya kebutuhan kalian itu harus dilihat dulu untuk pemakaian pribadi atau enggak ya. Yang kedua, ukuran ruangan tuh harus cukup dan ada ya syaratnya. Yang ketiga ya, kalian harus tahu untuk durabilitas motornya itu bagus apa enggak ya. Untuk selanjutnya, ukuran belt itu harus sesuai dengan pijakan kaki kalian ya, jangan kedodoran, jangan kekecilan. Lalu yang kelima ada fitur tambahan ya, kemiringan yang dapat membantu intensitas latihan. Ini aku buat video unboxing sekaligus sebagai referensi yang mungkin kebetulan buat teman yang mau membeli treadmill merek ini, ataupun untuk kalian saat ini sedang mencari treadmill rumahan tapi masih ragu memilih ya, brand merek apa yang cocok dan sesuai budget maupun spesifikasi seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kira-kira hal apa aja yang perlu dijadikan pertimbangan sebelum membeli treadmill supaya sesuai dengan kebutuhan kita? Lanjut, kita percepat aja ya, oke? Apa saja nanti yang kita dapat dalam paket pembeliannya? Selalu siapkan video unboxing seperti ini untuk antisipasi ya, dan berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Apabila terjadi kerusakan unit atau barang yang kita terima, sebagai bukti untuk kita dapat klaim ke seller atau pihak pengiriman. Ini dia unitnya Twen 200 T200 dari spesifikasi resminya ya, memiliki bobot berat GW 27 kg dan NW 21 kg ya. Untuk lebarnya ya sekian. Lanjut ke tips selanjutnya teman-teman. Yang keenam, garansi ya. Pastikan tahu syarat dan ketentuan garansinya teman-teman. Lebih jelas bisa ditanyakan ke seller maupun penjualnya langsung. Ini penting ya supaya tidak menyesal di kemudian hari ya. Apabila membeli secara online ya, pertimbangkan juga untuk packing kayu dan asuransi teman-teman. Ini ada buku manual, knoplok, kunci L, baut mur, dan safety case-nya ya. Ini ada dalam paket pembelian ya. Yang ketujuh adalah tingkat kebisingan ya. Jadi beberapa banyak orang ya itu terganggu dengan suara treadmill yang cukup berisik ya itu saat digunakan ya. Jadi pastikan pilih treadmill yang memiliki suara yang senyap. Yang kedelapan, tempat kalian beli atau mereknya ya. Itu pastikan kalian pilih yang memiliki reputasi baik ya teman-teman ya. Untuk yang selanjutnya, perhatikan juga after sales-nya ya. Lebih bagus kalau brand tersebut punya toko fisik atau layanan purna jualnya ya. Ini bawaan kartu garansi pembeliannya ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya, budget nomor 9. Itu pastikan budget kalian aman ya. Pertimbangkan untuk menambah budget ya, atau bahkan mengurangi ya apabila sudah sesuai dengan kebutuhan kita ya, sehingga dana bisa kita alokasikan untuk hal yang lain yang lebih bermanfaat teman-teman. Yang ke-10, daya atau wattnya ya. Ini banyak terjadi listrik di rumah itu sering mati ya setelah membeli treadmill. Itu karena apa? Tidak tahu berapa daya peralatan kita di rumah ya, lalu diperhitungkan dengan daya alat yang akan kita beli teman-teman. Yang 11 ya, rekomendasi dari user lain. Ini juga penting ya, bisa pinjam sama orang yang sudah punya ya. Kita bisa coba dulu. Sekarang kita coba berdirikan dan pasang part-partnya ya. Sisi ini merupakan bagian depan ya, atau menjadi bagian bawah ya, treadmill ketika sedang dilipat atau diberdirikan. Sedangkan sebelah sini adalah bagian belakangnya. Yang ini sambungan besi penyangga yang bawah ya, treadmill 2 piece. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk membeli alat ini ya, karena memiliki spesifikasi dan budget sesuai dengan kebutuhanku ya. Dari material, bentuknya yang cukup praktis ya, mudah dilipat apabila sedang tidak digunakan ya. Lalu modelnya ya, daya listriknya itu udah diperhitungkan ya sedemikian rupa ya. Untuk secara pribadi ya udah cukup ya. Oke, cara untuk menggunakannya nanti adalah diangkat seperti ini. Pastikan di permukaan yang rata dan sudut sudah benar 90 derajat ya. Kita lepas dulu plastik pelindungnya. Nah ini teman-teman, supaya nanti pemasangannya lebih mudah ya. Jadi untuk bagian besi tambahannya nanti lebih mudah dipasang ya saat posisi treadmillnya tidur seperti ini ya. Karena ya kalau nanti sudah dalam posisi tegak berdiri, lubang baut itu akan terhalang oleh bodi bagian bawah ya, sehingga susah untuk memasangnya ya begitu.
Supaya lebih kelihatan secara keseluruhan ya semua bagian, kita naikkan dulu kameranya agak ke atas. Sudah kelihatan ya bentuknya secara keseluruhan saat berdiri ya. Mengutip dari spesifikasinya ya, T200 ini ya, satu punya fitur running. Ya, udah pasti ya. Yang kedua incline running. Yang ketiga hand pulse ya, untuk detak jantung. Yang keempat adalah bottle holder ya, buat naruh botol. Yang kelima adalah tablet holder. Yang keenam ada speaker Bluetooth. Yang asik yang ketujuh ini bisa connect Bluetooth dan aplikasi. Ini punya 3 mode ketinggian yang dapat diatur teman-teman di sebelah sini. Untuk posisi layarnya ya, bisa disetting di sebelah sini. Caranya dengan memutar knob di bagian bawahnya ya. Terlebih dahulu kita lipat ke bawah bagian handle-nya. Untuk mengatur sudut atau arah layarnya ya, ini kita putar ke kiri berlawanan dengan jarum jam untuk mengendorkan ya, putar ke kanan searah dengan jarum jam untuk mengencangkan ya. Nah itu tadi tips dan triknya ya, supaya teman-teman lebih aware lagi ya, dan lebih teliti lagi, tidak salah dalam membeli treadmill. Ini selanjutnya coba kita mau review yang lebih dekat ya. Supaya lebih jelas kita ambil gambarnya lebih dekat, supaya lebih jelas dan kelihatan ya setiap bagian-bagiannya. Pada bagian depan ya, tepatnya di bawah ini terdapat tombol saklar atau power dan kabel stiker. Dari samping terlihat tulisan dan logo Twain seri T200 ya. Sesuai dengan anjuran, pastikan menggunakan sepatu ya saat kita memulai olahraga. Bagian atas ini adalah panel layar ya, sekaligus untuk pengendali. Lalu juga hand pulser sebelah sini tepatnya ya, di kiri dan kanan sebagai sensor ya untuk mendeteksi detak jantung. Juga terlihat tombol ya, tombol-tombol start, program-program mode dan lainnya yang bisa kita atur sesuaikan dengan kebutuhan ya, dengan program olahraga kita ya tentunya. Ini penampakan knobnya yang lebih jelas ya, ini ya bisa kita sesuaikan nanti naik turunnya. Mengenai kelistrikan ya, pastinya sudah kita pastikan dayanya cukup kuat ya, dengan daya watt listrik di rumah. Pastikan juga menggunakan terminal stop kontak yang aman dan tidak kendor ya. Yang tidak kalah penting ya, pastinya juga groundnya harus aman teman-teman. Di sini juga ada model dan spesifikasi motornya ya. Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan selalu dalam pengawasan ya. Alat ini hanya boleh dioperasikan ya oleh orang yang bisa mengoperasikan ya. Di sudut kanan dan kiri belakang ya, ini ada 3 lubang untuk mengatur ketinggiannya ya, yang bisa disetting normal maupun menanjak. Perhatikan juga di bagian bawah belakang ini nggak boleh diinjak ya, sehingga harus hati-hati saat menggunakannya ya. Pastikan selalu berdiri di jalur yang benar ya teman-teman. Jangan berdiri di atas garis merah ya, atau bagian belakang yang bertanda ini ya. Tentunya dengan memahami setiap fungsi ya dan peringatan sebelum menggunakan alat ini, dan selalu baca buku manual wajib ya. Oke? Kalau rame nanti aku bikinin reviewnya yang lebih lengkap lagi di part 2. Lanjut ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.